Babak baru konstelasi dukungan terhadap Capres bermunculan kurang dari sebulan menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari. Penghentian paksa Videotron calon Presiden Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi yang dipasang anak-anak muda penggemar K-pop menjadi pemantiknya. Penghentian paksa penayangan video elektronik itu bukannya membuat ciut nyali, melainkan justru menumbuhkan perlawanan dalam bentuk partisipasi yang meluas. Mereka kembali memasang Videotron di sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Sanggata, Kalimantan Timur. Videotron yang dipasang di wilayah-wilayah strategis itu pun menyedot perhatian publik. Ibarat mati satu, tumbuh seribu, patah tumbuh, hilang berganti. Hebatnya lagi, biaya pemasangan video elektronik itu mereka sanggah sendiri secara urunan di sejumlah platform media sosial. Mereka mengajak para simpatisan untuk berpartisipasi melalui donasi. Hasil donasi itulah yang digunakan untuk membiayai penayangan Videotron tersebut. Dari sederet Videotron itu, publik pun bisa mengetahui pesan yang disampaikan. Kreasi seni dan semangat anak muda pendukung Capres 01 yang tergabung dalam Anies Bubble atau Humanis ini menyampaikan pesan yang jelas bahwa segala bentuk adangan, intimidasi, teror tidak menghentikan tekad mereka. Mereka pantang mundur dan rela berkorban urunan membuat Videotron dan karya-karya sejenis di media digital. Penghentian paksa Videotron Anies di Jakarta dan Bekasi juga justru kian ramai diperbincangkan di media arus utama dan media sosial. Perbincangan itu sebagian besar berisi penolakan dan perlawanan anak muda atas segala bentuk represi, pengekangan maupun intimidasi. Alhasil, anak-anak muda makin terkonsolidasi dan semangat mereka berkobar untuk memenangkan paslon yang mereka dukung. Tidak hanya Videotron, perlawanan komunitas muda ini bahkan melebar dalam bentuk urunan di jagat X untuk membuat truk LED di Jakarta dan sejumlah kota di tanah air. Video elektronik bergerak itu diangkut menggunakan truk berkeliling kota untuk menyampaikan pesan-pesan visi dan misi paslon 01. Dari kasus penjagalan Videotron Anies di Jakarta dan Bekasi, anak-anak muda menjadi tahu ada praktik lancung perpolitikan di tanah air yang berambisi untuk memenangkan paslon tertentu. Paslon ini didukung seluruh elemen pemerintahan dan kekuasaan. Mereka menjadi tahu bahwa tidak mudah menegakkan demokrasi dengan bersendikan etika dan hukum. Mereka, anak-anak muda itu, merasakan sendiri bagaimana kekuasaan didaya gunakan amat eksesif untuk memenangkan calon tertentu, termasuk dengan cara menghambat kreativitas yang menjadi ciri khas mereka. Dari pengekangan, hambatan, bahkan penjagalan itu, kini justru bertumbuhan politik partisipatoris. Anak-anak muda itu menyampaikan pesan penting kepada siapa saja, terutama penyelenggara negara, bahwa satu langkah bisa saja dikebiri, tapi spirit mereka tetap hidup. Mereka menunjukkan praktik sejati dari demokrasi, yakni partisipasi asli, bukan seolah-olah partisipasi padahal sesungguhnya mobilisasi. Cita-cita para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi ialah demi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan negara adil dan makmur. Demokrasi seharusnya menjiwai proses-proses pengambilan kebijakan tidak hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Kehadiran anak-anak muda pendukung Anies bak oase di tengah merebaknya budaya politik mobilisasi dan cara-cara culas yang dipertontonkan elit yang tamak kekuasaan. Kehadiran mereka menepis anggapan bahwa anak muda apatis terhadap politik. Mereka menepis stigma bahwa mereka asyik dengan dunia mereka sendiri. Kepedulian mereka dalam memilih pemimpin negeri ini menunjukkan politik partisipatoris yang menggembirakan. Mereka adalah pemilik 52% suara dalam Pilpres. Sejarah pergerakan Indonesia adalah sejarah anak muda, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta,
Muhammad Yamin, Natsir, Syahrir, dan sebagainya. Mereka tidak pernah mundur sejengkal pun melawan kolonialisme. Begitupun kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai dalam waktu cepat jika anak muda Sukarni Kartodiwiryo dan Khairul Saleh Lamban bergerak untuk memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlawanan anak muda terhadap kecurangan, tekanan dan teror dalam Pilpres akan menggelinding terus seperti bola salju. Strategi kampanye desak Anies dan berkomunikasi via aplikasi media sosial mampu menyasar generasi Z dan milenial, membangunkan kesadaran bahwa di tangan merekalah nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan. Anak muda punya energi dan daya pikir kritis sehingga mereka bisa menentukan sikap politik yang waras, bukan membebek karena terbius politik gimmick. Anak muda berperan tanpa perlu baperan. Mereka menolak mobilisasi dan memilih partisipasi asli.